Salam sehat dan salam semangat buat kita semua, terkhusus buat anak didik kami kelas 11 MIA. Pembelajaran kita kali ini masih berhubungan dengan keseimbangan. Kali ini kita akan mempelajari keseimbangan bagian yang kedua, yaitu keseimbangan benda tegar. Apa itu benda tegar dan bagaimana menganalisa keseimbangan benda tegar? Mari perhatikan yang berikut ini. Kita memulai pembahasan kita mengenai keseimbangan benda tegar. Sebagai pendahuluan, benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya luar. Yang berikut, benda tegar dapat melakukan gerak translasi dan rotasi. Selanjutnya kita perhatikan syarat yang harus dipenuhi oleh benda tegar apabila berada dalam keadaan seimbang. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Jika hal ini dipenuhi, maka benda tegar dikatakan seimbang translasi. Dan persamaan ini sudah kita lakukan pada keseimbangan partikel yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah sigma torsi itu harus sama dengan 0. Kita ingat kembali bagaimana menentukan torsi. Torsi atau tau itu adalah perkalian gaya yang tegak lurus dengan lengan. Kemudian jika sigma torsi itu sama dengan 0, maka benda tegar dikatakan seimbang rotasi. Baik, untuk lebih jelas langsung kita perhatikan contoh soal yang pertama. Dua tali digunakan untuk menopang balok bermasa 9 kg pada batang horizontal AB dengan panjang 2,1 meter dan massa 21 kg seperti gambar di bawah ini. Ini gambar soalnya, ada dua tali ya, T1 dan juga T2. Kita perhatikan pertanyaan untuk soal ini. Tentukanlah tegangan tali T1 yang ini dan T2 yang ini. Kemudian diketahui percepatan gravitasi itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat penyelesaiannya. Kita gambar kembali soalnya yang seperti ini. Maka langkah pertama yang harus kita buat adalah melukis gaya-gaya yang bekerja pada sistem soal ini. Yang pertama, bisa kita melukiskan gaya berat untuk batang. Untuk melukiskan gaya berat pada batang itu tidak boleh sembarangan. Itu harus kita lukiskan dari titik tengah batang atau tepat berada di titik antara titik A dan juga titik B. Kita misalkan gaya berat batang itu sama dengan W1. Ya, kita misalkan titik pertengahan antara titik A dan titik B sebagai pusat kerja untuk gaya W1 atau berat batang itu kita misalkan adalah titik C seperti ini. Nah, selanjutnya kita lukiskan gaya berat untuk balok ya, gaya berat untuk balok yang kita misalkan sama dengan W2, kemudian titik kerja gaya W2 kita misalkan sama dengan titik D. Nah, kemudian untuk tegangan tali ya, tegangan tali untuk T1 itu arahnya adalah ke atas karena dia menahan sekarang beban W1 dan beban W2. Demikian juga untuk tegangan tali T2 itu juga arahnya harus ke atas seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita membuat persyaratan yang berlaku untuk keseimbangan sistem ini, maka kita cari terlebih dahulu nilai untuk berat batang yang kita simbolkan sama dengan W1, yaitu M1 dikali G berarti sama dengan 21 dikali 10 sama dengan 210 Newton. Nah, selanjutnya gaya berat untuk balok ya. W2 sama dengan M2 dikali G sama dengan 9 dikali 10 sama dengan 90 Newton. Kemudian kita mencari yaitu BC ya. BC itu sama dengan A ke C ya. Itu sama dengan setengah dari A ke titik B. Maka BC itu sama dengan setengah, AB sama dengan 2,1 sehingga jarak BC itu sama dengan 1,05 meter. Kemudian kita buat syarat untuk keseimbangan di sini, yaitu syarat seimbang rotasi. Nah, kenapa kita langsung menggunakan syarat seimbang rotasi untuk soal ini? Kita perhatikan
ya. W1 diketahui, W2 diketahui, ya. Yang menjadi pertanyaan adalah T1 dan T2, ya. Maka seimbang rotasi itu akan bisa menyelesaikan untuk menentukan T1 atau T2 di sini. Misalnya, kita membuat poros perputarannya di titik B misalnya, ya. Berarti kan T2 ini akan hilang, tidak menghasilkan torsi, sehingga hanya satu variabel yaitu T1, maka T1 nanti bisa kita peroleh. Demikian juga kalau misalnya kita buat misalnya di sini adalah porosnya, maka T1 itu akan hilang atau tidak memberikan torsi, maka hanya T2 sebagai variabel yang tidak diketahui, maka T2 bisa kita cari dengan menggunakan sistem seimbang rotasi. Kemudian kita gunakan syaratnya adalah sigma torsi sama dengan 0, ya. Nah, untuk menentukan T1 yang ini, ya, maka poros harus di titik B. Ya, kenapa harus di titik B? Karena kita akan mau menghilangkan variabel T2 nanti dari perhitungan kita, ya. Dari perhitungan kita, kalau kita buat di sini porosnya, maka T2 itu akan hilang. Nah, kemudian sigma tau di titik B kita tuliskan sama dengan 0. Nah, sebelum kita menuliskan persamaan untuk torsi, maka kita perlu menentukan gaya-gaya mana saja yang menghasilkan torsi pada titik B. Nah, sekarang coba kita cek, ya. Di sini ada W2, ya, W2, W1 dan T1. Ketiga gaya ini, W2, W1 dan T1 itu menghasilkan torsi terhadap poros di titik B. Kenapa? Karena W2, W1 dan T1 itu tidak melewati poros titik B. Nah, selanjutnya menentukan arah putaran. Nah, arah putaran ini juga sudah kita pelajari pada pelajaran kita yang pertama, ya. Kemudian kita perhatikan bahwa T2 nanti tidak menghasilkan torsi, maka ini kita coret atau kita tiadakan. Kemudian arah torsi yang dihasilkan oleh T1 itu dia akan membuat putaran, ya, membuat putaran searah putaran jarum jam, maka tandanya adalah negatif. Ini sesuai dengan perjanjian, ya. Kemudian arah torsi yang dihasilkan oleh W1 itu akan berlawanan putaran jarum jam seperti ini, maka tandanya adalah positif. Demikian halnya untuk arah torsi yang dihasilkan oleh W2 juga berlawanan putaran jarum jam, maka tandanya juga harus positif. Nah, sekarang kita tuliskan persamaan untuk sigma momen gaya atau sigma torsi di titik B. Nah, seperti ini. Nah, kita misalnya memulai untuk torsi W1, ya. Maka W1 dikali lengannya. Perhatikan lengan itu harus tegak lurus dengan poros, ya. Maka jika ini adalah merupakan W1, maka lengan yang tegak lurus terhadap poros titik B yaitu jarak dari C ke B atau jarak dari B ke C, yang ini. Selanjutnya untuk torsi yang dihasilkan oleh W2, ya, yang ini, maka lengan yang tegak lurusnya adalah jarak dari titik B ke titik D, yang ini. Kemudian dikurang, ya, dikurang T1, ya, T1 dikali dengan lengannya adalah dari titik A ke titik B seperti ini, maka ruas kanan sudah bisa kita buat sama dengan 0. Kita masukkan harganya atau nilai yang sudah kita peroleh tadi, W1 210, BC sudah kita peroleh tadi 1,05, ya. Ditambah dengan W2 sama dengan 90 dikali dengan jaraknya adalah 0,9 dikurang T1 dikali 2,1 sama dengan 0. Nah, 210 dikali 1,05 adalah 220,5 ditambah dengan 81 sama dengan ini pindah ruas ke ruas kanan, maka tandanya akan menjadi positif, ya. Berarti sama dengan 2,1 T1. Nah, dari sini kita akan bisa menentukan nilai untuk T1 sama dengan 143,6 Newton. Nah, selanjutnya untuk menentukan T2 yang ini, ya, yang ini kita bisa menentukan dengan dua cara sekarang. Nah, cara pertama dengan menggunakan syarat seimbang rotasi, yaitu dengan poros di titik A, ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan syarat seimbang translasi,
yaitu dengan menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Kenapa untuk syarat yang kedua bisa kita lakukan untuk soal ini? Karena kita sudah memperoleh nilai salah satu daripada tegangan tali. Baik, karena kita sudah menggunakan sigma torsi untuk menentukan T1, nah sekarang coba kita pergunakan syarat yang berikutnya ya, yang berlaku untuk keseimbangan benda tegar, yaitu kita gunakan syarat untuk seimbang translasi. Yaitu yang dibutuhkan adalah bahwa sigma gaya total ya, itu harus sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ada 4 ya, ada T1, ada T2, ada W1 dan W2. Kemudian yang searah T1 searah dengan T2, maka nanti akan dijumlahkan ya. Demikian juga dengan W1 dan W2, ini juga searah, maka ini harus kita jumlahkan. Sehingga T1 ya ditambah dengan T2 dikurang ya, dikurang W1 ditambah W2 sama dengan 0. Maka dari persamaan ini kita bisa menentukan persamaan untuk T2 ya, sehingga T2 akan sama dengan ini negatif W1 tambah I2, kita pindah ruas ke sebelah kanan maka bertanda positif. Kemudian T1 yang di sini kita pindahkan ruasnya ke kanan berarti menjadi negatif. Sehingga nilai T2 akan sama dengan 210 ditambah dengan 90 dikurang dengan T1 yaitu 143,6, maka nilai tegangan tali T2 itu sama dengan 156,4 Newton. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah batang homogen BC berengsel di titik B ditahan horizontal dengan seutas tali seperti diperlihatkan gambar di bawah ini. Ini gambar soalnya, ini ada seutas tali ya yang menahan batang homogen BC di mana di titik B ini adalah merupakan engsel untuk batang ini. Jika massa batang BC sama dengan 12 kg, kemudian AB yang ini sama dengan 3 meter, BC sama dengan 4 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah tegangan pada tali ya, tegangan tali pada penahan yang di sini. Kita buat penyelesaiannya, kita gambarkan kembali soalnya ya. Sama seperti soal yang pertama tadi, langkah pertama adalah kita melukiskan semua gaya yang bekerja pada sistem ini. Pertama kita lukiskan gaya berat batang. Ingat, untuk melukis gaya berat batang itu harus berada di titik tengah batang. Dalam hal ini kita misalkan titik tengahnya adalah titik D seperti ini. Nah, kemudian tali ini akan tegang ya, akan tegang karena dia sekarang menahan beban untuk batang yang horizontal ini. Arah tegangan tali ya, perhatikan melukisnya, tegangan talinya adalah seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini bahwa tegangan tali itu membentuk sudut sebesar theta terhadap horizontal. Artinya tegangan tali ini perlu kita cari komponennya ya, komponennya atau nilainya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang pada titik C ya, kita buat pusat koordinat sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Nah, kemudian kita sudah bisa menentukan komponen untuk tegangan tali pada sumbu X misalnya ya. Untuk sumbu X maka arahnya adalah ke kiri ya, seperti ini. Kemudian kita bisa menentukan sekarang komponen tegangan tali pada sumbu Y, berarti arahnya adalah ke atas yang seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan persyaratan untuk keseimbangan benda tegar, yaitu syarat seimbang rotasi. Sigma torsi itu harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita buat porosnya di engsel atau di titik B. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ya, gaya-gaya yang ada pada sistem ini yang menghasilkan torsi pada poros atau engsel di titik B itu hanya ada 2. Yang pertama adalah gaya berat batang yang ini ya, dengan lengannya adalah dari titik B ke titik D. Kemudian tegangan tali TY yang ini yang ke atas dengan lengannya yang tegak lurus terhadap poros titik B adalah jarak dari B ke titik C.
Sedangkan TX ini tidak menghasilkan torsi pada poros di titik B karena arah garis kerja gaya TX itu melewati poros di titik B. Sehingga untuk gaya TX ini tidak menghasilkan torsi ya kalau porosnya di titik B. Nah, kemudian arah putaran torsi yang dihasilkan oleh gaya berat. Ini arahnya adalah searah putaran jarum jam, maka bertanda negatif. Nah, kemudian arah torsi yang dihasilkan oleh TY ini adalah berlawanan putaran jarum jam seperti ini, maka tandanya adalah positif. Kemudian untuk TY-nya itu bisa kita buat persamaannya adalah T sinus theta ya, T sinus theta. Sedangkan TX kita tidak usah mencari karena TX sudah tidak menghasilkan torsi pada poros di titik B. Nah, sekarang kita perhatikan soal yang ini ya. Untuk menentukan sinus theta. Perhatikan sekarang AB itu sama dengan 3. Kemudian BC itu sama dengan 4. Berarti AC itu adalah merupakan sisi miring Pitagoras. Berarti A sampai ke C itu adalah 5 meter. Sehingga AC persamaannya bisa kita buat ya. Akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Sehingga AC-nya sama dengan 5 meter. Maka TY akan sama dengan, nah sinus dari sini berarti AB dibagikan dengan AC. Berarti 3/5. Sehingga TY akan sama dengan 3/5T. Nah, selanjutnya kita buat persamaan untuk sigma torsi di titik B sama dengan 0. Maka TY yang ini dikalikan dengan lengannya ya, BC dikurang dengan torsi oleh gaya berat batang ya. W dikalikan dengan BD sama dengan 0. Maka TY dikali BC akan sama dengan, ini pindah ruas ke kanan jadi positif, W dikali dengan BD. Nah, kemudian kita perhatikan untuk menentukan berat batang itu adalah M dikali G sama dengan 12 kali 10 sama dengan 120 Newton. Sedangkan B ke titik D itu sama dengan setengah dari B ke C. Karena itu, atau karena titik D ini berada di titik tengah batang ya. Berarti jarak dari B ke titik D itu sama dengan 2 meter. Nah, kemudian TY-nya kita ganti 3/5T dikali BC itu sama dengan 4 akan sama dengan W 120 dikalikan dengan BD sama dengan 2 meter. Maka nilai tegangan tali itu bisa kita peroleh besarnya sama dengan 100 Newton. Kita perhatikan bentuk soal yang berikutnya, yaitu soal yang nomor 3. Sebuah tongkat homogen AB panjang L sama dengan 5 meter bersandar pada dinding vertikal yang licin, sedangkan ujung lainnya pada bidang horizontal yang kasar. Gambar soalnya adalah seperti ini. Jika AC sama dengan 3 meter, tentukanlah koefisien gesekan statis saat tongkat tepat akan tergelincir. Perhatikan kalimat di sini. Tongkat tepat akan tergelincir. Artinya tongkat itu siap untuk bergerak, tetapi masih dalam keadaan diam. Kita buat penyelesaiannya. Kita lukiskan kembali atau kita gambarkan kembali soalnya. Nah, sama seperti soal sebelumnya ya. Kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Kita lukiskan untuk gaya berat batang, kita misalkan titik D adalah pertengahan dari titik A ke titik D. Kemudian perhatikan di titik A di sini akan ada gaya normal yang kita sebutkan dengan NA. Kenapa ini ke kanan? Karena ujung batang daripada AB itu menekan ke kiri ya, menekan ke kiri. Maka normal yang dihasilkan oleh bidang vertikal ini harus tegak lurus terhadap bidangnya ya. Bidangnya vertikal, berarti normalnya haruslah horizontal seperti ini. Demikian juga untuk titik B sekarang ya. Ujung batang AB itu menekan di titik ini adalah ke bawah ya, ke bawah, sehingga permukaan mendatar ini akan memberikan gaya reaksi atau gaya normal tegak lurus permukaan mendatar, berarti arahnya adalah
harus ke atas seperti ini. Nah, kemudian gaya gesekan ya, gaya gesekan. Ini batang ujung B itu akan cenderung bergerak ke kanan ya, cenderung. Ya, bukan bergerak. Ini masih kecenderungan karena batang ini masih dalam keadaan diam ya. Sehingga gaya gesekan itu akan melawan kecenderungan titik B bergerak. Berarti arah gaya gesekan yang bekerja pada titik B itu arahnya adalah ke kiri. Kemudian kita tuliskan syarat untuk seimbang translasi ya. Misalnya kita memulai dari sigma fx sama dengan 0. Perhatikan gambar ini dan gaya-gaya yang sudah kita lukiskan. Ada dua gaya pada sumbu x, yaitu NA dengan F. Maka NA dikurang dengan gaya gesekan itu sama dengan 0, sehingga NA akan sama dengan gaya gesekan F. Dan perlu kita ingat bahwa gaya gesekan F itu adalah perkalian koefisien gesekan dikalikan dengan normal. Maka gaya gesekan di sini itu adalah perkalian koefisien gesekan dikalikan dengan normal di sini. Normal di sini adalah normal NB. Sehingga gaya gesekan akan sama dengan mu S, koefisien gesekan statis dikalikan dengan normal di titik B. Selanjutnya kita tuliskan sigma gaya pada sumbu Y akan sama dengan 0. Nah, perhatikan gambar soal kita ini ya, dan gaya-gaya yang sudah kita lukiskan. Ada dua gaya pada sumbu Y, yaitu berat batang W ya, dan gaya normal NB. Sehingga NB ini dikurang W sama dengan 0, maka NB sama dengan gaya berat batang. Dari persamaan F sama dengan mu S dikalikan dengan NB, perhatikan ya. Nah, di sini bahwa NB itu kita peroleh sama dengan W. Ya, sama dengan W, maka NB di sini kita gantikan dengan W, sehingga persamaan gaya gesekan yang bisa kita gunakan adalah F akan sama dengan mu S ya, mu S dikalikan dengan gaya berat batang. Nah, selanjutnya kita tuliskan syarat untuk seimbang rotasi. Ya, yang diperlukan adalah sigma torsi itu sama dengan 0. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana kita buat porosnya? Nah, cara untuk menentukan porosnya ada syaratnya. Perhatikan di sini, yang ditanya adalah koefisien gesekan. Ya, koefisien gesekan itu berhubungan dengan gaya gesekan. Artinya, poros tidak bisa kita buat di titik B. Kalau kita buat porosnya di titik B, maka gaya gesekan atau koefisien gesekan akan hilang dari perhitungan. Padahal kita mau menentukan koefisien gesekan. Maka poros untuk batang ini sekarang kita buat di titik A. Kalau kita buat poros di titik A, itu artinya gaya normal NA tidak menghasilkan torsi pada titik A. Kemudian kita perhatikan arah putaran torsi yang dihasilkan oleh gaya berat batang ya, itu adalah searah putaran jarum jam, maka bertanda negatif. Demikian juga halnya arah torsi yang dihasilkan oleh gaya gesekan, itu juga searah putaran jarum jam, tandanya adalah negatif. Tetapi arah gaya atau arah torsi yang dihasilkan oleh normal NB itu adalah berlawanan putaran jarum jam, maka tandanya adalah positif. Nah, kemudian kita perhatikan di sini kita perpanjang di sini garis kerja berat batang dan juga normal, berikut juga dengan perpanjangan garis dari titik A horizontal ke kanan seperti ini. Ini adalah gunanya untuk melihat lengan gaya untuk berat batang dan juga lengan gaya untuk normal B. Untuk berat batang W, perhatikan ya, lengan gayanya adalah dari titik ini ke titik A. Nah, sekarang kita misalkan titik di sini adalah titik E. Maka lengan gaya untuk berat batang terhadap poros di titik A itu nanti jaraknya adalah AE ya, karena di sini adalah tegak lurus. Maka untuk lengan gaya untuk normal B, perhatikan itu sama dengan AF yang sama dengan CB ya. AF itu sama dengan CB. Maka sigma torsi di titik A sama dengan 0, maka gaya normal A itu kita coret atau tidak menghasilkan torsi pada titik A.
Nah, kemudian kita akan bisa menuliskan persamaannya NB yang ini dikali dengan AF, ya, ini lengan gayanya, dikurang dengan F dikalikan dengan lengan untuk gaya gesekan terhadap poros di titik A itu adalah AC, ya, AC dikurang dengan berat batang dikalikan dengan lengannya adalah AE sama dengan 0. Nah, kemudian NB-nya kita gantikan dengan gaya berat batang yang di sini. Nah, kemudian AF, perhatikan ya, AF itu sama dengan CB atau BC. Nah, kalau kita menentukan sisi di samping sudut, berarti hasilnya adalah sisi miringnya dikalikan dengan nilai kosinusnya. Berarti AF itu akan sama dengan CB, akan sama dengan AB dikalikan dengan nilai kosinusnya. Nah, kemudian untuk AC sekarang perhatikan di sini ya. Untuk AC berarti itu sama dengan sisi miring dikalikan dengan nilai sinusnya karena kita menentukan sisi di depan sudut, ya, sisi di depan sudut. Kemudian AE, ya. AE itu akan sama dengan AD dikalikan dengan kosinus theta. Perhatikan ya, theta di sini itu akan sama dengan di sini. Nah, di sini juga akan sama dengan theta. Ya, berarti AE itu akan sama dengan sisi miringnya sama dengan AD dikalikan dengan kosinus theta seperti ini. Nah, di mana AD itu sama dengan setengah dari AB atau setengah dari panjang batang L. Nah, kemudian jika kita perhatikan persamaan ini, ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dikali W, maka bisa kita coret ya, W di kiri dan W di kanan seperti ini. Selanjutnya AB itu adalah merupakan panjang batang yang kita simbolkan dengan L, sehingga L cos theta yang ini. Nah, kemudian perhatikan ruas kanan di sini, AD itu kan setengah L, berarti setengah L cos theta kita pindahkan ke ruas kiri, berarti menjadi negatif setengah L cos theta, sama dengan ruas kanan mu S dikalikan dengan AB sama dengan L kalikan dengan sinus theta. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikali L. Kita habiskan L-nya sekarang seperti ini. Maka kosinus theta dikurang setengah cos theta itu sama dengan setengah kosinus theta. Akan sama dengan mu S dikalikan dengan sinus theta. Maka kita bisa membuat persamaan mu S dari persamaan ini. Maka mu S itu akan sama dengan setengah kosinus theta dibagikan dengan sinus theta. Ya, perbandingan kosinus theta dengan sinus theta itu sama dengan kotangen theta. Ya, maka mu S sama dengan setengah kotangen theta. Artinya kita harus bisa menentukan nilai daripada tangen tetanya. Ya, perhatikan untuk gambar soal ini ya. Untuk menentukan tangen theta itu adalah AC dibagikan dengan BC. Atau sisi di depan sudut dibanding dengan sisi di samping sudut. AC-nya sama dengan 3. AC sama dengan 3. Nah, sekarang berapa BC-nya? Nah, ini BC-nya bisa kita cari ya. Kalau ini sama dengan 3 meter, AB sama dengan 5, berarti BC itu harus 4 meter. Sehingga nilai tangen theta itu akan sama dengan 3/4. Kalau tangen theta sama dengan 3/4, maka kotangen theta itu adalah 4/3. Sehingga koefisien gesekan statis sama dengan setengah kotangen theta, maka sama dengan setengah dikali 4/3 sama dengan 2/3. Sampai di sini pembahasan materi kita tentang keseimbangan bagian yang kedua, yaitu keseimbangan benda tegar. Terima kasih atas atensi kalian semua. Selamat belajar dan semoga sukses.